Selamat pagi. Hari ini saya bersama dengan seorang yang hebat nih, di Bali nih pakarnya. Maka dari itu kita ini terus terang banyak mendapat pertanyaan daripada teman-teman, bagaimana sih kondisi properti di Bali? Bagaimana, peluang untuk investasi di Bali? Nah, maka dari itu saya hari ini bersama seorang pakar, seorang teman, dan beliau juga sangat mengerti mengenai investasi properti di Bali. Oke, kita sapa Pak Alit dari Rewet Kute. Apa kabar Pak Alit? Pagi, Pak Andi, kabar baik. Gimana kabar Pak Andi? Baik-baik. Sehat-sehat, Pak? Sehat, syukur. Masih tetap aktivitas juga. Yang penting tetap pikiran selalu happy supaya tetap sehat, Pak. Oke. PPKM di Bali juga ikut ya, PPKM darurat ya? Iya, betul Pak. PPKM darurat, penyekatan juga di mana-mana. Ya, Jawa Bali sih Oke, kenanya. oke. Pak, banyak kan dari teman-teman kita itu kan bertanya, termasuk saya kan sendiri kan juga bertanya. Kebetulan kan karena pandemi ini kan sektor yang paling kehantam itu kan sektor pariwisata, penerbangan, ya kan, Betul. terus kemudian perhotelan, pariwisata kan terpukul semua. Nah, Bali ini kan bisa kita identikkan dengan pulau wisata. Jadi semua apa istilahnya wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara ini kan rujukannya Bali. Nah, cuma pandemi ini kan sudah mulai dari tahun kemarin, mulai dari bulan Maret. Dan memang banyak hotel atau apa sekarang hotel bintang 5 pun harganya bintang 3. Ini kan Benar. sebuah pukulan telak bagi Bali ya. Bisa Betul. dijelaskan nggak, Pak, kira-kira pengaruh pandemi ini bagi Bali secara ekonomi dan sosial ini kira-kira bagaimana, Pak Alif? Silakan, Pak. Oke, Pak Andi. Ini pertanyaan lumayan banyak sih saya terima ya dari sebelum PPKM darurat itu kan bayar masih terus terang bayar banyak banget ke Bali juga, dan pertanyaan yang mereka pertanyakan sebelum ke Bali kurang lebih pasti seperti itu. Mungkin keinginannya cari peluang dan sebagainya, tapi pertanyaannya pasti sama. Jadi benar kata Pak Andi, ini memang benar-benar pukulan telak sekali untuk Bali ya, karena benar-benar Bali itu mungkin 90% di pariwisata, jadi kondisi ekonominya bisa ya sudah bisa diperkirakan sendiri, pasti banyak banget bisnis yang tutup, terutama usaha menengah ke bawah sih Pak. Itu banyak banget yang kena dampak, jadi harus tutup juga karena semua di perhotelan. Dan kebetulan saya tinggal di Kuta, jadi teman-teman banyak di Kuta yang berprofesi sebagai driver juga, itu benar-benar mereka sudah kehilangan pemasukan sama sekali, Pak. Sama sekali gitu. Jadi benar-benar karena bandara juga tutup, domestik juga sempat nggak bisa masuk kan, jadi benar-benar nggak ada pemasukan lain gitu. Tuh, jadi awal-awal pandemi teman-teman masih bisa bertahan, mereka masih bisa bertahan. Ada beberapa teman juga yang mengadakan pemberian nasi bungkus gratis segala macam. Nah, cuman untuk saat ini kondisinya sudah semakin berat sih, gitu. Karena kita nggak punya rencana cadangan terus terang di Bali ini. Mungkin belum ya, belum ada. Jadi kondisi ekonominya benar-benar terpuruk. Nah, untuk sosial budaya juga pembatasan aktivitas segala macam juga lumayan membebani. Karena kan kehidupan sosial di Bali itu identik ya, sosial budayanya itu identik dengan gotong royong ya Pak ya. Jadi kalau kita mesti jaga jarak, terus kita nggak boleh keramaian, susah terlaksana Pak. Gitu. Jadi cukup ini sih ya, cukup shocking juga untuk masyarakat Bali terus terang aja. Jadi ada sedikit shift, ada sedikit perubahan di cara berkehidupan juga, dan juga tentunya dari kondisi ekonomi. Itu sih Pak Andi. Oke, berarti sejak awal, jadi kan COVID kan kira-kira dinyatakan masuk ke Indonesia kan bulan Maret
kemarin. Betul. Berarti sudah sejak Maret tahun kemarin itu 80% turis atau berapa persen turis hilang kira-kira? Kalau sejak Maret itu terus terang ya 70-80% itu turis sudah check out semua. Masih ada beberapa yang memang stay di sini karena banyak juga di Bali itu ada digital nomad ya istilahnya yang mereka juga bekerja dan tinggal di sini. Itu masih bertahan. Itu puncaknya itu kalau nggak salah sepinya itu akhir-akhir tahun. Itu benar-benar sudah mulai balik semua juga. Gitu. Oke, jadi mulai dari Maret sampai dengan Desember, November itu berarti sisa kira-kira hanya 20% turis ya. Berarti betul setelah 20%. Desember itu malah tambah turun lagi. Tambah turun lagi, Pak. Wow. Untuk setelah itu sudah benar-benar yang Legian, Seminyak itu kosong. Gitu. Termasuk berarti tahun ini juga pukulan berat ya bagi industri pariwisata di Bali ya. Nah, sebenarnya awal ini bulan Agustus, awal tahun kemarin tuh kita sudah kondisinya sudah ada sedikit ada pergerakan ya, kan ada domestik segala macam banyak, betul. Walaupun turis belum banyak, tetapi domestik sangat membantu untuk saat itu. Nah, cuman dengan adanya PPKM darurat ini tiba-tiba langsung tiarap lagi nih. Kemarin kita sudah sempat menggeliat sekali itu, Pak. Turis domestik sudah lumayan banyak yang ke Bali. Berarti sejak tahun ini turis domestik yang menggantikan turis mancanegara kan, intinya begitu. Betul. Tapi apakah dalam jumlah yang cukup banyak sehingga akhirnya membuat pariwisata di Bali menggeliat lagi? Banyak, Pak. Kami saya sih ambilnya mungkin nggak spesifik banget ke okupansi ya. Saya sempat tanya beberapa teman yang di manajemen hotel itu okupansi memang lumayan naik, tetapi saya bisa lihat dari traffic aja, Pak. Lalu lintas di jalan. Itu benar-benar perubahannya signifikan sekali dengan tahun lalu gitu. Sudah sempat yang ada sedikit kemacetan di Denpasar, di Canggu, Seminyak. Tiba-tiba PPKM darurat sepi lagi, Pak. Oke. Tapi kan saya banyak dengar dari teman-teman saya, memang banyak dari turis domestik ini memanfaatkan peluang nih. Kita ngomong peluang. Kenapa kok dibilang peluang? Bayangkan hotel bintang 5 menjual rate kamarnya per malam seperti hotel bintang 3, yang dimana nggak sampai 1 juta rupiah bahkan ya. Betul. Nah, caranya teman-teman, kita ngomong perhotelan dulu lah. Gimana mereka caranya survive ya? Karena kan dengan rate semurah itu, kan artinya untuk operasional cost dan sebagainya, terus pegawai dari pariwisata kan SDM yang cukup bagus ya, mereka kan pasti digaji dengan bayaran yang lumayan. Ya, nah, dengan begitu bagaimana mereka survive, Pak, dalam masa pandemi begini? Yang saya tahu sih kalau dari hotel itu tidak 100% karyawannya dipekerjakan, Pak. 50% aja situ sudah oke. Jadi mereka memang ya cutting cost-nya di situ sih. Jadi saya sempat juga waktu itu jemput klien. Nah ini lucu nih, klien dia dari Jakarta, dia ke Bali, dia tinggal 2 bulan, Pak, di hotel bintang 5. Karena katanya daripada stay at home di Jakarta, mending dia di Bali. Jadi bisa ke pantai jalan kaki. Jadi anaknya sekolah online dari Bali segala macam. Jadi stay-nya 3 bulan gitu di hotel itu. Itu. Jadi saya sempat main ke hotel itu, saya lihat. Jadi sempat saya lihat itu hotelnya hanya setengah bagian gedungnya yang dihidupkan untuk lampu dan diaktifkan juga gitu. Jadi tidak keseluruhan dibuka bagian hotelnya. Gitu, Pak Andi. Berarti sekarang ini banyak peluang orang-orang yang dari Jawa ataupun mungkin dari mancanegara juga work from Bali intinya ya, bukan work from home, artinya work from Bali. Mereka stay cukup lama di Bali, kira-kira begitu. Iya, memang banyak dan memang rencananya Bapak Menteri juga begitu. Mau work from Bali juga kan rencananya. Tapi belum dengan size segitu belum bisa menghidupkan Bali seperti sebelum pandemi kan artinya. Belum juga, Pak. Masih jauh. Oke.
Oke, terus kemudian saya sempat mendengar di YouTube ya, banyak pengusaha top-top di Bali itu kan di interview lah melalui channel YouTube dan sebagainya. Ya kita nggak perlu nyebutkan nama, nggak enak, tapi saya rasa Bapak juga tahu. Banyak dari mereka kan akhirnya suffer ya, yang istilahnya punya tempat makan atau tempat souvenir dan sebagainya kan suffer. Nah itu bagaimana mereka survive ya? Ya, saya belum sempat ketemu ya. Dulu saya sering ngobrol sih mungkin sama salah satu figur ini yang memang punya beberapa bisnis di Bali ya. Yang paling terkenal kan kayak toko oleh-oleh segala macam. Ya kemarin sempat ini aja dia bilang sementara dia bertani katanya di kampungnya. Cuman kan itu hanya untuk kegiatan selama tokonya nggak buka aja gitu. Cuman yang saya lihat sih terus terang mungkin dia bertahan dari saving aja sih karena tokonya benar-benar tutup. Lalu dari online pun dia juga nggak bergerak gitu. Jadi benar-benar mengandalkan offline aja gitu. Nah terus sempat buka lagi yang awal tahun kemarin sampai sekarang juga masih buka karena memang dia segmennya kan domestik Pak. Jadi dia kurang lebih tahun ini masih bisa bertahan. Tahun lalu dia benar-benar tutup sih. Nah, cuma saya ngobrol sama orangnya juga, sama teman-teman yang memang mereka istilahnya dirumahkan, gajinya juga tidak benar-benar tidak digaji, tetapi dipotong. Gitu. Kalau pengusaha-pengusahanya sendiri, ya saya nggak sempat tanya dapur-dapurnya sih, tapi kurang lebih dari savingnya mereka aja sih mereka bertahan. Pak. Terus kemudian kan tadi ngomong pengusaha yang lain ya. Nah sekarang kita ngomong bagaimana dengan para karyawan ya. Mereka yang dulunya kerja di hotel dengan gaji yang mapan, tiba-tiba pandemi ini, apa yang terjadi dengan teman-teman di Bali ini? Nah ini menarik sih, maksudnya teman-teman yang saya lihat mereka nggak pasrah begitu aja, mereka mencoba. Jadi sebelumnya begini, orang Bali itu kan tidak identik dengan berdagang ya sebenarnya ya. Kita lebih ke hospitality. Jadi cuman semasa pandemi ini saya lihat banyak sekali yang bekas pekerja hotel segala macam mereka memilih untuk berjualan. Oh jadi pedagang. Makanan. Iya betul. Jadi banyak sekali sekarang teman-teman yang bekas kerja di hotel itu yang saya temui ataupun mereka berkomunikasi dengan saya, mampir dong kita buka warung nih. Lalapan atau angkringan segala macam. Nah itu salah satu cara mereka bertahan. Dan ada beberapa juga yang terjun ke dunia konstruksi, tukang istilahnya. Gitu. Jadi kurang lebih 2 hal itu aja sih yang mereka bisa lakukan. Makanya sekarang di Bali nih sebelum PPKM darurat nih, itu yang angkringan, yang jualan nasi jinggo, Pak Andi tahu ya nasi jinggo, nasi daun itu. Nah itu menjamur sekali Pak. Jadi banyak sekali yang jualan itu gitu. Jadi kurang lebih mereka berdagang sih, kebanyakan. Oke, tapi mereka survive ya Pak dengan perubahan itu mereka survive ya? Survive Pak. Bahkan ada yang teman saya yang dari desa, daerahnya namanya Bangli, itu terkenal dengan peternakan ayam petelur. Nah karena kondisi pandemi ini dia mesti pulang ke kampungnya, dia mulai beternak ayam petelur. Dan cukup bagus hasilnya. Saya rasa dia nggak balik lagi sih. Ya, mungkin dia beternak terus. Jadi banyak yang kembali ke kampung, buka gitu. Usaha yang lain dan akhirnya sukses juga ada lah intinya. Betul. Oke. Nah, pandemi ini kita tahu kan orang Bali ini kan saya bilang banyak yang juga tuan tanah dan mereka ini kan sekarang juga cukup pintar-pintar ya Pak ya, cukup pandai. Jadi kalau dulu mungkin tahun 70-an banyak orang Bali jual tanah. Kalau sekarang orang Bali nggak mau jual tanah, mau menyewakan tanah. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah akhirnya mereka dari menyewakan tanah menjadi menjual tanahnya? Ada, tetapi sangat sedikit sih Pak. Berarti mereka memilih untuk bertahan ya? Betul, mereka memilih untuk bertahan karena terus terang sebenarnya kalau mereka mau hidup dengan yang gaya hidup yang biasa-biasa saja itu mereka masih bisa survive juga sebenarnya. Kalau orang-orang yang Bali yang berada di daerah pariwisata ya seperti Kuta, Seminyak segala macam
karena memang mungkin aset dan hasilnya juga sudah lumayan dari tahun-tahun kemarin. Kalau yang dari perkampungan mereka bisa mulai berkebun lagi segala macam gitu. Cuman untuk yang kami terima saat ini, yaitu yang mau jual tanah yang orang asli Bali segala macam, itu sedikit, masih sedikit juga. Oke. Nah, kita Gitu. sekarang masuk ke properti ya Pak ya, properti market. Nah, tahu kan memang sebelum pandemi, Bali ini kan sebenarnya sudah mulai menggeliat, banyak orang mau buka hotel, mau buka usaha di Bali. Tapi tiba-tiba kan mirip kayak bom Bali ya, langsung tiba-tiba terjadi semacam rem mendadak ya. Nah, itu bagaimana sih kondisi properti di Bali, terutama pada saat pandemi, Pak? Perubahannya bagaimana? Ya. Awal-awal pandemi, Pak Andi ya, itu bulan Maret, mungkin Maret, April sampai Mei. Itu awal Maret saya udah sakit kepala banget tuh. Sama Pak Michael udah mulai berpikir ini gila ini bagaimana ya gitu. Jadi 2 bulan 3 bulan awal itu saya memang karena pandemi dan waktu itu sempat juga ada arahan work from home juga, saya arahkan marketing untuk perbanyak branding dan profiling sosial media. Karena saya berpikiran ini akan berdampak nih. Nah, tetapi ternyata setelah bulan Maret, April, Mei, itu bayar banyak banget, Pak Andi. Jadi inquiry itu banyak sekali ke kantor. Karena mungkin ya mindsetnya, wah Bali ini lagi down nih, lagi jungkir balik nih. Saatnya kita belanja nih, gitu. Jadi, nah untungnya strategi kami waktu itu juga 3 bulan itu kita benar-benar genjot di sosial media. Jadi pada saat rame, kita banyak inquiry masuk dari sosial media juga. Gitu. Jadi kondisi kalau kita bilang transaksi properti di Bali itu terus terang bagus. Sebelum PPKM darurat ya Pak ya. Itu bagus gitu. Nah, itu penjualan properti. Tapi kalau untuk harga, memang harga properti di Bali itu mengalami penurunan. Tapi itulah yang bikin penjualannya bagus. Karena kan kurang lebih harga turun bisa sampai 30% Pak Andi. Jadi kaget sih saya. Terakhir sempat ini. Ya, bagaimana Pak Andi? Jadi berarti selama pandemi ini properti di Bali bukan sepi intinya, tapi malah menggeliat. Jadi klien-klien buyer itu datangnya dari mancanegara atau dari domestik? Domestik, Pak. Kita mancanegara sama sekali nggak ada. Jadi properti yang full istilahnya atau sewa jangka panjang itu benar-benar nggak bisa jual. Jadi domestik yang banyak. Semua carinya hak milik. Itu, Pak Andi. Oke. Jadi makanya kan memang saya tahu kita sama-sama di satu brand ya. Makanya waktu itu Rewet Kuta juga sempat masuk top office ya di masa pandemi ini. Oke, berarti penjualan not bad lah. Penjualan justru menggeliat ya. Betul. Tetapi kemudian di masa PPKM baru ini ngerem mendadak. Oke. Ya. Oke, banyak dari klien domestik itu cari apa, Pak? Cari tanah, cari villa, atau cari apartemen, kondotel, cari apa mereka kira-kira? Yang mereka cari apa? Kalau data untuk transaksi yang banyak, kita itu inquiry juga, itu kebanyakan villa, Pak. Jadi mereka pingin yang sudah ready ya. Jadi memang sih pendapat buyer kan, lah ini kan villa pasti banyak yang kosong segala macam, nggak produktif. Jadi pasti dijual cepat nih. Apalagi yang uangnya uang panas misalnya. Ternyata emang benar. Jadi kayak contoh aja sempat ada villa yang dari awal itu buka harga 17 miliar di Seminyak. Itu bisa terjadi transaksi di angka 11,5. 12 M. Itu luar biasa sekali, Pak. Jadi kita benar-benar kaget waktu itu. Ini kalau kondisi normal, itu penawaran segitu nggak akan saya sampaikan ke pemilik, Pak. Tapi karena pandemi saya coba, jadi ternyata transaksi ada. Nah, dari situ saya catat semua transaksi di kantor juga. Memang kebanyakan kita villa. Jadi pembeli itu berharap setelah pandemi ini selesai, mereka bisa langsung sewakan. Gitu. Dan sedangkan kalau tanah,
setelah pandemi selesai, walaupun tamunya sudah banyak yang datang, itu peningkatan harga tanahnya itu belum bisa kita jamin sih. Gitu. Jadi investor yang datang itu pasti kebanyakan berkonsultasi juga ke kita mengenai daerah, mengenai jenis properti. Tetapi yang tidak berkonsultasi dan mereka sudah tahu apa yang mereka mau, itu kebanyakan mintanya villa. Oke. Jadi permintaan villa yang ready use, yang siap huni. Betul Pak Andi. Oke. Jadi banyak dari orang-orang dari Jawa ya, atau dari mana? Macam-macam sih Pak Andi, ada di Jakarta. Ya pastinya kebanyakan dari Jakarta, Surabaya, terus ada yang dari Balikpapan, Palembang juga ada. Pengusaha-pengusaha tambang banyak yang ke Bali. Mereka pengen coba cari villa, cari hotel juga gitu. Oke. Jadi memang ini opportunity lah di orang-orang yang ini ya, maksudnya itu pengen belanja properti di Bali karena lagi menurut Pak Alit kan harganya bisa terkoreksi hingga 30% ya. Betul Pak. Jadi terus terang kami sebagai property agent juga ya, maksudnya saya udah beberapa tahun di sini, kita biasanya tahu benchmark untuk penawaran itu seperti apa gitu. Makanya kita sampai kaget juga saat-saat ini penawaran yang sedemikian jauhnya itu bisa di-approve oleh owner. Makanya saya langsung kontakin tuh klien-klien, Bu ini kesempatan bagus nih, bener kalau mau belanja, coba deh. Jadi bukan bermaksud seperti apa, tetapi memang kesempatan sekali jika ingin berbelanja properti di Bali saat ini, tetapi dengan catatan holding power-nya harus cukup kuat. Karena nggak akan bisa dipakai sampai mungkin akhir tahun. Kalau sekarang disuruh sewakan harian, susah Pak. Gitu. Oke. Jadi paling enggak kalau memang invest sekarang harus bisa nafasnya, jangkanya cukup panjang ya Pak ya. Betul, karena harus bisa bisa. disewakan, bisa dijual lagi, itu jadi challenge. Betul, Tapi untuk Pak Andi. beli harganya diskonnya cukup banyak. Kira-kira begitu ya Pak Alit? Iya, betul Pak Andi. Oke, jadi nanti teman-teman yang mendengar ini mungkin kalau pengen invest ke Bali bisa hubungi Pak Alit dari Rewet Kute untuk konsultasi dan tanya mengenai properti apa yang bagus ke beliau. Nah, terus Pak, ini kan PPKM. PPKM kan nggak cuma di Bali yang sepi, di Jawa juga sepi, ya kan? Pebisnis semua teriak semua. Yang PSBB pertama, mall tidak ditutup, sekarang ditutup, ya kan? Betul. Nah, pertanyaannya begini, apakah dengan adanya PPKM darurat dan dengar-dengar kan diperpanjang lagi nih, ya Iya. kan? Karena kasusnya masih tinggi-tinggi lagi nih. Betul. Kira-kira harga bakal turun lagi nggak? Oke, ini juga menarik sih terus terang ya. Saya sempat berpikiran seperti itu karena kan kalau sampai tahun kemarin itu harga turunnya mungkin nggak begitu banyak karena mungkin masih kuat nafasnya. Habis itu menggeliat sedikit, udah naik sedikit, tiba-tiba diajar PPKM lagi, sekarang ngedrop lagi nih. Nah, cuman untuk mengenai naik turun harga Pak Andi, itu tetap juga kembali ke holding power dari pemiliknya sendiri. Karena dari semua properti yang bisa turun banyak tuh tidak semua ya yang kita pasarkan di sini. Tetapi kurang lebih atau kebanyakan memang banyak yang turun harga. Nah, tetapi dengan adanya PPKM darurat yang sekarang ini, kalaupun ada koreksi harga lagi, saya rasa mungkin tidak banyak, Pak Andi. Gitu. Karena terus terang, sebelum PPKM ini banyak sekali terjadi transaksi properti, baik melalui kantor kami ataupun kantor yang lain. Kami kan juga sempat ngobrol sesama rekan REB kan. Jadi di pikiran saya, stok barang bagusnya makin menipis nih. Oh gitu. Gitu, betul. Jadi stok barang bagusnya semakin menipis. Kemungkinan nanti yang barang-barang itu sudah pindah tangan ke investor yang memang nafasnya lebih panjang juga. Saya kurang yakin sih kalau misalnya PPKM diperpanjang lagi, itu penurunan harga akan terjadi lagi. Tetapi kemungkinan harganya itu tetap seperti harga yang kemarin, masih diskon 30% lebih ya. Itu bisa sampai. Tapi kalau mau turun lagi dari itu agak sulit sih. Oke.
Terus kemudian kalau ada investor nih tanya nih, kira-kira untuk invest di Bali kan sekarang kan banyak daerah yang berkembang juga. Yang menurut Bapak yang memang good area to buy sekarang ini to invest itu daerah mana sih? Kalau untuk daerah, terus terang kalau bisa dapat di daerah yang paling bagus di Bali untuk dibeli saat ini itu Seminyak, Pak. Tapi bukan Banyak, harganya sudah mahal, Pak. ya harga sebenarnya sudah mahal, tetapi untuk saat ini lagi bagus, Pak. Itu jadi kesempatannya di situ karena begini, banyak pembeli-pembeli juga yang berbicara mengenai Canggu segala macam kan, ya itu lagi hits banget tuh daerahnya. Nah cuman buat kami nih, maksudnya penilaian kita dari orang properti, harganya sudah cukup tinggi, Pak. Untuk daerah Canggu, betul. Akan ada peningkatan harga lagi untuk daerah situ. Gitu. Nah, dan untuk masa pandemi ini di Canggu itu hampir tidak terkoreksi harganya. Daerah Canggu. Betul. Makanya jika ingin berinvestasi atau pengen cari cuan yang bagus lah untuk tahun depan, daerahnya agak kurang cocok. Nah, kalau di Seminyak itu kan harga terakhir itu tinggi. Nah, tetapi pada tahun ini, pada saat pandemi ini, lumayan banyak yang terkoreksi, Pak. Dan incarannya juga daerah Seminyak itu lebih banyak. Dan ke depannya, jika Anda memiliki properti di Seminyak, itu rate sewanya itu bagus. Jadi kalau beli villa nih misalnya, ROI-nya itu tinggi gitu loh. Jadi Anda bisa sewakan dengan nilai yang tinggi. Sedangkan daerah lain belum tentu bisa. Jadi Seminyak itu dari dulu memang terkenal dengan daerah yang mahal istilahnya. Makanya kalau mau dapat di situ bagus. Nah contoh saya ada lagi transaksi di situ Pak, pasaran kurang lebih tanah itu per are ya kita bilangnya, itu per meter persegi itu 20 juta ke atas. Kurang lebih per meternya. Kita berhasil waktu itu mentransaksikan di angka 14 juta semeter Pak. Penurunannya lumayan. Nah itu lokasi benar-benar bagus. Jadi kalau memang mau beli barang yang memang istilahnya bisa menghasilkan ke depannya, daerahnya juga tidak mengalami fluktuasi harga yang gila-gilaan, itu Seminyak masih paling bagus sih di Bali saat ini. Oke. Berarti ROI artinya untuk rental juga berarti Seminyak the best area ya untuk disewakan ya? Betul Pak, itu. Oke. Nah, terus kemudian villa yang model bagaimana? Kan villa kalau di Bali macam-macam. Ada yang villa pinggir laut, villa pinggir sawah. Nah, itu yang bagaimana yang harus kita cari, Pak? Terus terang kalau yang kemarin itu kalau untuk saat ini villa yang lagi tren itu yang stylenya modern, Pak. Dan tentu saja kalau yang namanya Bali, ya walaupun di Bali juga ada Ubud nih ya, tetapi tetap persentase pembeli yang minta daerah yang dekat pantai itu lebih banyak dari pembeli yang minta daerah yang dekat dengan gunung atau sungai segala macam. Tetap lebih banyak pembeli yang minta daerahnya dekat pantai, walking distance to the beach, atau kalau beachfront sudah agak susah. Itu benar-benar kalau cari yang kecil ya kalau yang kecil sudah susah Pak. Jadi pasti yang besar dia mainnya. So, tetap pantai Pak kalau di Bali. Tetap pantai ya. Waktu ini kan daerah ini ya, Pecatu, daerah Nusa Dua itu juga katanya banyak diminati. Apakah daerah itu juga good to invest untuk saat ini? Oke, kalau daerah Pecatu, Jimbaran, Nusa Dua, itu sebenarnya daerah yang cocok untuk invest, tetapi kurang lebih untuk jangka panjang. Karena terus terang supply-nya banyak sekali di sana, Pak. Untuk saat ini daerah Kuta Selatan ya kami bilangnya, itu oversupply, Pak. Jadi banyak sekali barang dijual di daerah sana. Gitu. Jadi kalau ingin invest itu memang lebih ke jangka panjang karena memang kendala di daerah situ juga banyak.
Contoh air masih bagus. Itu kan pakai PDAM tuh. Kalau ngebor nggak bisa karena tinggi banget. Jadi susah ngebornya. Jadi air juga kurang lancar. Itu yang menyebabkan terhambat perkembangan di sana. Gitu. Cuman kalau memang kita mau beli tanah, contohnya mau investasi, itu harus siap-siap untuk jangka panjang. Nggak bisa di flip cepat, nggak bisa. Tapi kalau untuk villa, mesti benar-benar selektif juga cari barangnya. Pecatu pun itu kan luas sekali Pak, areanya gede banget tuh Kuta Selatan. Benar-benar harus di area yang tepat. Itu makanya perlu banget tuh property agent kalau mau main ke Kuta Selatan. Bener, soalnya susah banget kadang daerah situ cari properti, cari jalannya juga. Mungkin Pak Andi di daerah Surabaya ya, atau mungkin teman-teman di Jakarta kan jarang tuh menemui masalah mengenai jalan segala macam. Di Bali masih ada Pak. Jadi terlihat seperti jalan, tetapi ternyata masih hak milik orang. Itu banyak kendalanya. Jadi tugas kita property agent tuh penting banget membantu di sana. Jadi kalau di Bali tadi kan Pak Alif bilang kan memang jalannya kadang yang ya saya tahu lah. Kalau di Surabaya jalan bagus ya. Kalau di Bali kadang cuma bisa satu mobil atau kadang bisa sepeda motor. Betul. Tapi vilanya mahal ya. Nah itu yang kadang Betul. lucunya Bali seperti itu. Oke. Terus kemudian apa itu untuk daerah-daerah komersial? Kapan hari kan daerah komersial kalau di Bali ini kan yang memang banyak sekali orang domestik, turis domestik itu kan mau tidak mau mereka ke area Sunset Road. Nah, itu bagaimana tuh mengenai perkembangan properti komersial di area Bali? Yang kira-kira yang paling strategis dan paling worth it untuk invest sekarang di mana? Kalau untuk area komersial, Pak, kalau di Bali, terus terang kalau untuk daerah apalagi yang Pak Andi bilang tadi Sunset Road segala macam kan itu identik dengan daerah istilahnya kayak perkantoran atau rumah makan segala macam ya. Nah, untuk saat ini sih peminatnya sedikit sih Pak untuk daerah sana yang mau berbelanja daerah sana ya. Karena terus terang daerah-daerah tadi itu memang mereka berada di kita ngomongnya wilayah pariwisata seperti Kuta segala macam, tetapi itu agak sedikit jauh dari keramaian wisatawan. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara mengenai komersial, untuk saat ini permintaan masih tetap yang banyak yang ramai itu di daerah Seminyak sama Canggu tadi. Gitu. Kalau daerah Sunset Road sekarang kita cari penyewa aja agak sulit. Sudah sulit sekarang. Ruko-ruko segala macam itu banyak sekali yang kosong, Pak. Oke, berarti orang yang mau invest untuk buka rumah makan, untuk usaha itu tetap di daerah Seminyak dan Canggu, kira-kira tetap di sana berarti sekarang ya? Betul, Pak. Oke. Terus kemudian bagi investor-investor juga kan sekarang kan ini ya Pak ya, maksudnya itu saya ingat waktu itu di Bali kira-kira 10 tahun yang lalu, itu kan banyak yang invest kondotel Pak. Nah, masih worth it nggak sih invest kondotel di Bali? Iya, gini ya, kalau kondotel itu memang terus terang dari beberapa tahun yang lalu itu sudah nggak hits lagi sih Pak di Bali. Jadi dulu memang bagus penjualannya, tetapi kita berbicara fakta di lapangan saja, itu banyak terjadi kekecewaan dari pihak investor sendiri. Satu, kemungkinan kurang transparannya dari pembagiannya. Yang kedua, pemilihan unit ketika mereka mau menginap itu sulit sekali. Biasanya ya kurang lebih gitu sih. Jadi sekarang peminat kondotel, susah banget sih Pak. Jual kondotel kita susah sekali sekarang. Kalau apartemen masih ada. Ya, peminatnya masih ada. Oh, apartemen masih ada ya peminat ya? Betul, masih ada. Oke. Memang kondotel kalau saya dengar banyak kan waktu itu orang Surabaya invest kondotel di Bali. Ya kan? Dan banyak dari mereka yang akhirnya kecewa karena ROI yang tidak sesuai. Dan akhirnya pada waktu mereka mau jual nggak bisa jual. Iya, susah Pak, benar kita susah sekali jual. Peminatnya kurang sekali kondotel. Oke.
Terus Pak, pertanyaan juga. Nah, bagi investor-investor yang kakap ya, sekarang kan banyak hotel juga yang dijual di Bali. Apakah cukup menarik juga untuk dibeli ataukah bagaimana untuk pasar hotel ya? Banyak ada hotel yang dijual? Wih, banyak sekali sih, Pak. Banyak Kita sekali ya? kita pegang di kantor ada beberapa yang memang maunya soft selling. Mereka nggak mau dipublikasi, nggak mau diiklan, tetapi ketika ada buyer, silakan dikontak manajemen, nanti bisa inspeksi Mulai dari langsung. hotel bintang 3 atau Jadi bintang 4 atau bintang 5? terus terang kalau untuk bintang 5 itu kami belum pegang di kantor, Pak. Karena istilahnya banyak tangan ya. Jadi kami nggak mau yang nggak jelas seperti itu. Jadi bintang 3 itu kami masih pegang, dan itu memang langsung ke direktur segala macam. Jadi datanya memang jelas sekali gitu. Dan memang timingnya sih bagus, Pak, untuk saat ini beli hotel ya. Karena gini, di Bali itu banyak juga hotel yang bintang 3 ke bawah, itu yang luas tanahnya di bawah 2.500 atau di bawah 5.000 meter persegi. Dan mereka hotel. Nah, kalau kita beli tanah untuk saat ini 2.500 meter persegi, itu izin hotel nggak keluar, Pak Andi. Oke. Gitu. Jadi lebih baik jika ada hotel yang sedang kesulitan, ini timingnya buat diambil. Karena yang penting itu lokasinya dan izinnya, Pak Andi. Dan Sekarang mereka sulit sekali rata-rata pemerintah daerah. masih Ya, operasional ya? Rata-rata dari mereka masih operasional ya? masih beroperasional, tapi memang terseok-seok sekali sih. Stafnya sudah sedikit yang bekerja gitu. Oke, tapi pertanyaan kan begini, Pak. Kapan hari saya sempat ada hotel mau dijual di Surabaya, kita tawarkan investor. Dan pertanyaan investor untuk hotel itu kan simple. Mereka bisa beli, mereka punya uang untuk beli. Ya kan? Bahkan dari mereka nggak sedikit yang bisa beli kontan cash, ya kan? Nah, tapi pertanyaan dari mereka, tapi saya beli habis beli ternyata bleeding terus nih. Ya kan bisa aja. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Apakah beli terus kemudian secara cash flow juga akan bleeding atau masih bisa cover? Honestly speaking, pasti, Pak. Seperti Pasti saya bilang bleeding ya? tadi, pembelian villa segala macam untuk saat ini pasti bleeding ya. Jadi memang Pasti mereka harus bleeding. bertahan dulu gitu. Karena nanti kalau kondisinya sudah normal, nggak ada kemungkinan nggak dijual atau harganya udah nggak bisa sebagus saat ini lagi. Oke, berarti beli istilahnya beli future lah ya. Betul. Oke, pertanyaan kan begini, Pak. Misalnya investor nih mau beli. Oke, mereka kan harus bertahan nih. Pertanyaannya, bertahan sampai berapa lama nih kira-kira properti di Bali bertahan? Itu kan pertanyaan investor tuh kira-kira. Betul. Ya, itu sebenarnya pertanyaan kami semua sih, Pak. Untuk di Bali saat ini, ini sampai kapan sih kondisi akan seperti ini terus gitu. Cuman kalau untuk pembelian hotel bintang 3 ke bawah segala macam, itu dengan pangsa domestik seharusnya sih sudah cukup untuk membantu ya mengisi hotel tersebut ya. Karena kami di Bali terus terang itu pesimis international border akan dibuka dengan cepat. Dibuka pun kemungkinan wisatawan internasional belum mau datang juga. Melihat bagaimana kondisi di negara kita, di Bali juga ya. Jadi gimana kondisi masyarakatnya segala macam, mereka mungkin takut ke sini. Tetapi kalau domestik karena dekat dan butuh liburan juga, keluar negeri juga beberapa negara memang tidak mau menerima warga kita juga kan karena vaksin ataupun karena peningkatan bandel-bandel soalnya betul ya. Jadi ujung-ujungnya pasti kan balik lagi kan. Jadi kalau hotel bintang 3 itu saya rasa setelah Lebih cepat PPKM lah. ini berakhir juga kita pasti sudah bisa isi lagi sih gitu. Oke, Pak. Itu kan kapan hari saya sempat bincang-bincang dengan teman saya. Kalau di Jawa, di Surabaya aja nih,
tingkat keterisian rumah sakit itu sudah hampir mencapai 100%. Bahkan kalau kita ngelihat di ini ya, di sosmed dan sebagainya, bahkan dari pasien itu nggak bisa untuk masuk kamarnya dia harus antri, ya kan? Antri di ruang tunggu dan sebagainya. Nah, tapi saya dengar di Bali tingkat keterisian rumah sakitnya itu masih relatif nggak terlalu seperti di Jawa. Kira-kira apa betul itu? Itu perlu dikoreksi sih Pak, karena mohon maaf, kebetulan juga istri saya orang medis, jadi memang kita sering bertukar informasi kalau misalnya di rumah ngobrol segala macam. Terus terang di Bali juga sekarang lagi overload sih Pak. Rumah sakit overload ya? Iya, rumah sakit itu UGD-nya sendiri aja udah penuh. Jangankan ruang isolasi nih, jangankan bangsal untuk pasien gitu. Jadi ruang UGD aja udah penuh. Dan ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai menyiapkan tenda darurat di parkiran rumah sakitnya. Jadi peningkatannya lumayan, Pak. Oke, berarti nggak bener lah intinya kalau bahwa BOR ya, kita ngomong bed occupancy ratio ya. Berarti juga cukup tinggi lah. Bisa di angka 90% lebih ya. Oke. Kalau saya kan memang berharap juga teman-teman di luar kota mau main ke Bali, jadi Bali juga rame segala macam, tetapi saya nggak bisa seperti itu gitu loh. Kalau memang kalian kesini dan itu beresiko, saya lebih baik sarankan nggak usah. Klien pun gitu, Bu, sekarang lagi bahaya loh di sini. Video call aja deh, Bu, saya bilang. Atau video call aja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita video call aja kalau gitu. Ya, nggak worth it gitu. Mereka datang, meresikokan keselamatan mereka untuk melihat properti, walaupun bisa mendapat keuntungan, misalnya propertinya murah. Saya sarankan kan diam di rumah, kita video call aja kan bisa tuh, virtual tool, nggak masalah. Itu, Pak. Jadi kondisi juga lumayan parah juga sih. Lumayan parah ya. Jadi nggak seperti yang ini ya diperkirakan. Kita pikir kan Bali longgar. Malah ada temen yang bilang gini, kita ke Bali aja, mumpung di Bali rumah sakitnya belum penuh. Jangan, Pak. Oke, jadi ini juga bagi teman-teman yang memang mendengarkan YouTube ini dan teman-teman memang tertarik untuk invest di Bali, bisa nanti Pak Alif untuk mengkoordinasikan virtual tour ya Pak ya. Betul Pak Andi. Jadi kan supaya teman-teman juga tidak sampai terkena COVID ya. Nah padahal sebetulnya kalau di Bali nih, saya terus terang selama pandemi belum ke Bali nih Pak. Tapi menurut teman-teman saya yang ke Bali, mereka kan nginep ke hotel-hotel ya, terutama yang hotel-hotel yang bintang 5. Rata-rata sebelum mereka check in itu di ini semua loh. Di swab ya? Di swab ya. Di swab antigen ya. Nah, berarti kan waktu jangankan di hotel, mau masuk Bali aja harus antigen, harus PCR. Masih ini juga ya, akhirnya masih lolos juga ya, banyak akhirnya kasus positif masih cukup tinggi juga ya. Iya betul Pak, itu kan istilahnya cuma baru dari satu pintu aja ya, sedangkan kita pintu perjalanan lautnya juga banyak, kebocorannya banyak sih Pak. Dan memang kemarin itu masyarakat Bali juga terus terang sempat sedikit terlena ya, awal-awal tahun 2021 ini kita berpikiran, sudah mulai ada ini nih pergerakan nih perekonomian segala macam, fokus kerja segala macam, jadi kurang disiplin lagi saat itu gitu. Sudah mulai ada ritual keagamaan lagi, kira-kira begitu ya. Udah mulai rame-rame lagi. Sama Pak, di Jawa seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ini meledak tiba-tiba ya. Oke. Terus mungkin ada tips terakhir bagi teman-teman yang mungkin mau invest di Bali apa nih Pak kira-kira? Tips untuk saat ini. Ya. Kalau untuk klien yang ingin berinvest di Bali, memang sekarang timingnya lagi bagus. Kita maksudnya juga investor ya, kita nggak mau terlalu wah ini lagi momen bagus nih,
kita ke Bali deh berbondong-bondong, mumpung lagi kesusahan gitu di Bali. Ya enggak, cuman memang kalau ada investor datang untuk berbelanja itu juga kan akan membantu juga yang sedang berusaha untuk bertahan hidup. Nah, tipsnya yang paling penting itu browsing dulu daerahnya, kepadatannya seperti apa. Lalu kalau di Bali itu identik pasti dengan passive income dari akomodasi ya Pak Andi ya. Nah, jadi coba cari kira-kira kalau room rate atau rate disewakannya villa-villa daerah situ itu tinggi atau tidak. Biasanya kalau rate sewanya tinggi, berarti daerahnya itu favorit atau populer. Di daerah situ cocok untuk kalian berinvestasi. Usahakan gunakan agen yang resmi, karena di Bali banyak sekali tanah-tanah yang masih ada sedikit kendala, termasuk jalannya juga kejelasannya seperti apa. Kalau di kota kan enak, jalan sudah aspal, sudah jadi. Kalau di Bali masih ada jalan tanahnya tanah yang kapur putih, tanah pasir, itu belum jelas apakah jalan segala macam. Jadi selalu butuh guide lokal lah untuk di sini. Oke. Jadi seperti mau masuk hutan atau teman-teman mau ke gunung tetap butuh guide. Nah, jangan lupa kalau mau invest ke Bali, carilah agen resmi ya, yang sudah license yang benar dan punya brand yang cukup kuat seperti Rewet. Nah, nanti bisa cari Pak Alit dari Rewet Kute untuk ini ya, advice mengenai investasi di Bali. Oke, terima kasih banyak Pak Alit buat waktunya, sharing-sharingnya sangat luar biasa. Dan sukses selalu buat Pak Alit dan Rewet Kute. Terima kasih dan Pak semoga sehat selalu. Sehat betul selalu betul Pak Andi. Saat ini yang penting sehat sama bikin happy aja dulu Pak Andi. Betul. Thank you. Oke, Terima kasih banyak Pak Alit. Andi. Sampai jumpa.